Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang formulir SPT tahunan untuk orang pribadi 1770S. 1770S panjangannya sederhana ya. Jadi formulir 1770S ini adalah formulir yang digunakan oleh orang pribadi yang penghasilannya dalam 1 tahun telah melebihi 60 juta. Nah, tetapi orang pribadi di sini adalah orang pribadi yang khusus pekerjaannya sebagai karyawan. Nah, kalau dia karyawan dan penghasilannya lebih dari 60 juta, dia menggunakan formulir 1770S. Kalau misalkan dia ada penghasilan lain dari usaha, maka dia tidak bisa menggunakan formulir 1770S ini. Oke, dalam formulir 1770S ini ada 3 lembar. Yang pertama itu yang paling awal, ini formulir induk. Kemudian ini formulir induk untuk menghitung penghasilannya dan nanti pajak yang harus dibayarkan berapa. Kemudian di sini ada lampiran 1. Lampiran 1 di sini nanti ada tabel penghasilan itu dalam negeri lainnya. Misalkan ada bunga, ada sewa kendaraan, penghargaan dan hadiah dan lain sebagainya nanti masuk ke tabel bagian A ini. Kemudian bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan, warisan, klaim asuransi dan lainnya. Kemudian bagian C ini adalah daftar pemotongan yang dipotong oleh perusahaan atau pihak lain. Misalkan karyawan bekerja di perusahaan, dia akan mendapatkan bukti potong. Nah, bukti potong itu nanti dicantumkan di bagian C ini, lampiran 1. Kemudian lampiran 2 ada penghasilan yang dikenakan PPh final, termasuk sini. Terus kemudian yang bagian B harta, terus bagian C kewajiban. Nah, kemudian data untuk wajib pajaknya, ini adalah data untuk wajib pajaknya. Dia Budi Santoso, bekerjanya seorang marketing manajer di PT Alam Berlindung. Pada tahun 2006, dia mempunyai 3 keluarga. Yang pertama Yanti, putra, dan putri. Ini anak pertama lahirnya 91. Anak kedua lahirnya 96. Kemudian data diri. Ada penghasilan dari pekerjaan. Di sini adalah penghasilan yang diperoleh dari bekerja di perusahaan. Budi ini bekerja, Yanti juga bekerja. Berarti dia suami istri bekerja ya. Dan ini sudah dipotong pajak 14.500.000, punyanya Yanti 13.500.000. Kemudian ada penghasilan lain di Santoso sewa ruko, bunga deposito, dan honor pembicara di PT Bada. Dia sudah dipotong PPh 250.000. Kemudian Yanti Pramono ada hadiah undangan dan bunga deposito. Kemudian di sini adalah harta pada akhir tahun. Nah, untuk menyusun atau mengisi formulir SPT tahunan 1770S, kita mulai dari lampiran yang terakhir. Lampiran yang terakhir ke daftar susunan anggota keluarga dulu ya. Sini anggota keluarganya ada Yanti Pramono.
nikahnya nggak ada, dikosongin juga nggak masalah. Kita. Yanti Pramono, kemudian ada Putra Pradana, hubungan keluarga dia sebagai istri. Untuk Yanti Pramono hubungannya sebagai istri. Pekerjaannya karyawan. Kemudian Putra Pradana. Putra Pradana ini sudah menikah dan sudah mempunyai NPWP sendiri. Maka apabila dia sudah menikah dan sudah mempunyai NPWP sendiri, berarti dia sudah punya anggota keluarga sendiri, sehingga tidak perlu dimasukkan di anggota keluarganya Budi Santoso. Sehingga anggota keluarganya Budi Santoso hanya ada dua, yaitu Yanti Pramono dan Putri Pradana. Jadi ini nanti berpengaruh pada status PTKP. Nah, di sini Budi Santoso punya istri satu, anaknya dua. Seharusnya kalau istri satu anak dua, statusnya K2, kawin dan anak dua hubungannya. Tetapi karena anak yang pertama sudah menikah, sudah punya NPWP dan sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, maka nanti PTKP-nya statusnya jadi K1. Tuh, karena anak yang pertama dianggap sudah berpisah dari keluarga. Oke, Yanti Pramono dan Putri Pradana. Ini anak kandung statusnya. Pekerjaan pelajar. Nah, ini ada dua ya, ada dua anggota keluarga. Kemudian berikutnya kita ke kewajiban pada akhir tahun. Kewajiban pada akhir tahun. Nah, di sini di kolom kewajiban ada ruko kredit Bank BNI sebesar 135 juta. Nama pemberi pinjaman berarti Bank BNI. BNI. Alamatnya karena Surabaya. Tahun peminjaman 2016. Jumlahnya 135 juta. Nah, karena dia hanya ada satu kewajibannya, maka jumlah bagian C ini adalah sebesar 135 juta. Nah, untuk utangnya sebesar 135 juta, kemudian ada harta. Ada harta yang dimiliki. Harta di bagian C ada kewajiban dan utang, di bagian B ada harta pada akhir tahun. Jadi hartanya masuk di sini.
Yang pertama ada tanah dan bangunan. Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama ada tanah dan bangunan. Tahun perolehan di sini karena tidak ada. Tahun perolehannya tahun berapa? Saya kosongi nggak masalah. Tapi kalau kita mengisi SPT, tahun perolehan ini harus diisi. Ya, katakanlah dia perolehannya 997 gitu. Kalinya. Kita bisa diisi tahunnya 1997. Kemudian harga perolehannya ada 700 juta. Namanya tanah dan bangunan, alamatnya di mana? Jalan A. Kemudian mobil. Mobil katakanlah perolehannya tahun 2012. Budi Santoso 175. Yanti Pramono 160. Oke, berarti ini yang punya Budi Santoso 175. Mobilnya mobil apa, kemudian nomor BPKB-nya berapa. Misalkan nanti ada dokumen pendukung. Jadi di keterangan ini bisa berisi alamat, dokumen pendukung, nomor rekening, dan lain sebagainya. Kemudian ada mobil lagi, katakanlah perolehannya 2014 gitu ya, dan 160 juta. Kemudian punya ruko. Katakanlah perolehannya 2013. Punyanya Budi Santoso nilainya 400 juta. Kemudian ada deposito. Deposito ada 250. Tabelnya 2016, depositonya 250 juta. Dan ada satu deposito lagi buat kolom baru ya. Ada satu deposito lagi 130 juta. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, sini jumlahnya ada 1.815 juta. Nah, kemudian untuk harta sudah, berikutnya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, tadi diketahui bahwa Budi Santoso dan Yanti Pramono ini punya beberapa penghasilan lain selain dari pekerjaan. Maka nanti penghasilan-penghasilan ini harus dikategorikan mana yang masuk ke PPh final, mana yang masuk ke non final.
Yang masuk ke PPh final di sini ada yang pertama sewa ruko. Ya, sewa ruko ini final ya. Kemudian bunga deposito ini juga final, PPh pasal 4 ayat 2, sewa ruko juga PPh pasal 4 ayat 2. Honor pembicara ini tidak final, masuknya ke PPh pasal 21. Kemudian hadiah undian ini final, PPh pasal 4 ayat 2, 25%. Bunga deposito. Bunga deposito ini final, PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 20%. Jadi seharusnya di sini bukan 20.000 ya. Seharusnya 2 juta karena tarifnya untuk deposito itu adalah 20% tarif PPh-nya. Oke. Jadi kita masukkan ke kolom penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang pertama ada deposito. Deposito di sini 20 juta dan 10 juta. Berarti totalnya 30 juta. Deposito totalnya 30 juta. PPh terutangnya adalah 6 juta. Nah, jadi yang di bawah ini bukan 200.000 ya seharusnya. Seharusnya 2 juta karena tarif untuk deposito PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah 20%. Oke. Kemudian ada bunga deposito sudah, ada sewa ruko. Sewa ruko 30 juta. Tarifnya 10%. Dia ada penyewaan ruko, berarti sewa atas tanah dan bangunan. 30 juta. Pajaknya 3 juta. Yang kemudian honor pembicara ini karena dia masuk ke pajak yang tidak final, maka tidak bisa dimasukkan ke lampiran 2 bagian A. Karena di sini khusus penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke. Kemudian hadiah undian. Hadiah undian 10 juta. Ada penghasilan dari hadiah undian sebesar 10 juta. Tarif pajaknya 2.500.000. Oke, berarti ada dari deposito ada 2, punyanya Yanti Pramono dan Budi Santoso. Kemudian hadiah undian dari Yanti Pramono dan sewa atas tanah dan bangunan dari Budi Santoso. Ya, ada 3 penghasilan yang dikenakan PPh final. Sewa ruko, bunga deposito ada 2, dan hadiah undian. Nah, kemudian kalau sudah kita jumlahkan untuk pajak yang dikenakan. Kita jumlahkan pajak yang dikenakan 11.500.000. Oke ya. Ini adalah pajak yang dikenakan sebesar 11.500.000. Kemudian lampiran 1. Di lampiran 2 sudah, tapi di sini kita perlu isi NPWP dan nama wajib pajaknya dulu. NPWP-nya ini 01
01 247 587 7999. Kosong. Namanya adalah Budi Santoso. Tahun pajaknya 2016. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lampiran 1. Jadi mulai dari yang terakhir ya, setelah lampiran 2 selesai, kita ke lampiran 1. Jangan lupa NPWP-nya dan nama wajib pajaknya, kemudian tahun pajaknya 2016. Nah, di 2016 ini untuk lampiran 1 ada penghasilan neto dalam negeri lainnya dan penghasilan tidak termasuk objek pajak sama daftar pemotongan pemungutan PPh final. Oke, ada yang ketinggalan, mohon maaf. Jadi ada peraturan bahwa apabila istri bekerja di satu perusahaan dan dia bekerjanya sebagai karyawan, maka penghasilan istri tersebut dikenakan PPh final. Nah, jadi di sini kasusnya, ya, kasusnya Yanti Pramono ini, Budi Santoso kan punya istri Yanti Pramono. Nah, Yanti Pramono hanya bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan juga tidak ada penghasilan dari usaha atau penghasilan yang tidak final lainnya. Nah, ketika istri bekerja di satu perusahaan sebagai karyawan, maka penghasilan dari istri itu dimasukkan ke dalam penghasilan final. Nah, berarti kita ke lampiran 2 dulu ya. Lampiran 2 ada satu yang ketinggalan. Masuk ke ini, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Karena memang Yanti Pramono ini hanya bekerja di satu tempat dan sebagai karyawan. Punya bukti potong PPh pasal 21 yang formulir 1721A1 itu. Tapi kalau dia tidak ada bukti potong 17A121, maka dia tidak bisa masuk ke penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Masuk ke penghasilan final ya. Oke, di sini penghasilannya Yanti Pramono 125 juta. 125 juta. Kemudian pajaknya 13 juta 120. Oke ya. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja sudah kita masukkan. Kemudian kita kembali ke lampiran 1. Nah, kita ke daftar pemotongan. Di sini pemotongannya dari Budi Santoso, dia dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja, PT Alam Berlindung.
NPWP-nya tidak ada keterangannya, kita isi saja 666 212 4 606 karena ini bukti potongnya nomornya 145 647, tanggalnya tanggal 12 bulan 1 2017. Jenis pajaknya PPH pasal 21. Jumlah yang dipotong Budi Santoso adalah 14.500.000. Kemudian selain itu, Budi Santoso juga punya penghasilan dari honor pembicara di PT Garuda. PT Garuda bersama. NPWP-nya tanggal 08-665 312 6 606 nomornya HNR 005. Tanggalnya katakanlah dia dipotong tanggal 12 bulan 9 2016. Sama PPh pasal 21 juga. Jumlah pemotongannya 250.000. Oke ya. Kemudian hanya ada 2 bukti potong. Karena untuk yang istri tadi dia sudah dipotong perusahaan, tetapi karena dia dianggap sebagai PPh final, karena istrinya ini hanya bekerja di satu perusahaan, yang Yanti Pramono, dia sudah dipotong perusahaan sebesar 13.120.000. Tetapi karena penghasilan Yanti Pramono ini dianggap sebagai penghasilan final, karena dia memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, maka bukti potongnya tidak perlu dicantumkan di bagian C sini. Karena untuk bagian C sini hanya bukti potong yang sifatnya tidak final. Pokoknya selain PPh pasal 4 ayat 2. Setelahnya ada 14.750. Oke. 14.750 ini adalah pajak yang dipotong dari pihak lain. Kemudian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada. Berarti lanjut ke bagian A. Penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini ada penghasilan dari PT Garuda Bersama yang Budi Santoso sebagai pembicara sebesar 10 juta masuk ke penghasilan lainnya sini. Karena di sini pembicara ini masuk ke penghasilan yang tidak final.
Oke, sudah. Untuk formulir lampiran 1 sudah, berikutnya ke formulir induk 1770S. Oke, yang pertama kita isi tahun pajaknya dulu, jangan lupa 2016. NPWP-nya NPWP-nya 01247 587 7999 000. Nama wajib pajak Budi Santoso. Pekerjaan karyawan. Nomor telepon 031 746 5667. Status pekerjaannya dia adalah KK. Ya. Terus kewajiban perpajakan. Status kewajiban perpajakannya KK. Kalau keluarga NPWP istri, karena penghasilannya digabung, NPWP istri kita kasih 000 atau sama dengan penghasilan atau sama dengan NPWP suami. Oke, sudah. Nah, berikutnya di penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Sini adalah penghasilan yang diperoleh sebagai karyawan. Itu 175 juta. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai karyawan. 175 juta. Kemudian penghasilan tentu dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1770 S1 jumlah bagian A. Berarti formulir 1770 S lampiran 1 jumlah bagian A. Lampiran 1 jumlah bagian A. Bagian A yang ini 10 juta ini. Oke. Kemudian penghasilan neto luar negeri dia tidak ada. Jumlah penghasilan netonya 175 ditambah 10. Jadi 185 juta. Zakat dia tidak ada. Kemudian jumlah penghasilan itu setelah pengurangan 185 juta ini kurangi 5. Kurangi zakatnya yang 0. Jadi penghasilan nettonya tetap sama ya. 185 juta. PTKP-nya dia menikah dan punya satu tanggungan K1. Ini sebesar 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000
sama dengan 65 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 185 dikurangi 63 adalah 122. Nah, untuk PPh-nya ya, karena di sini penghasilannya 122 juta. 122 juta. Kita itu menggunakan tarif umum PPh pasal 17 atau PPh orang pribadi. Berarti yang pertama, lapisan pertama 50 juta. Kemudian lapisan kedua adalah 72 juta. Lapisan pertama dikali 5%. Lapisan kedua kena 15%. Ini dikali 5% sama dengan 2.500.000. 72 juta dikali 15% sama dengan 10.800.000. Sehingga pajaknya adalah 13.300.000. Oke. Jadi di sini PPh terutang sama dengan 13.300.000. Ya, 13.300.000. Kemudian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, dia tidak ada. Jumlah PPh terutang adalah 9, sini angka 9 ditambah 10. Ini 13.300.000 ditambah 0. Sama dengan 13.300.000. Kemudian yang nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah ini ya, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ini dari lampiran 1 bagian C. Jumlah lampiran 1 bagian C. Lampiran 1 bagian C adalah 14.750. Sama dengan 14.750. Nah, di sini jumlah PPh terutang dan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain itu lebih kecil. Pemotongan yang dipotong pihak lain itu lebih besar daripada jumlah PPh terutangnya. Sehingga nanti dia ada kelebihan bayar. Ketika terjadi kelebihan bayar di sini, maka dia Budi Pramono ini bisa meminta restitusi atau pengembalian pajak. Kelebihannya nanti bisa dikembalikan, tetapi harus ada pemeriksaan, didatangi orang pajak dan diminta bukti-bukti dan lain sebagainya. Jadi 11 dikurangi 12. Ada kelebihan pajak lebih bayar 1.450.000. Ini nanti Budi Pramono bisa meminta restitusi atau pengembalian pajak. Tapi untuk restitusi ini harus ada pemeriksaan. PP yang dibayar sendiri tidak ada. Jumlah kredit pajaknya 0. Oke, karena di sini lebih bayar, maka Budi Pramono tidak perlu membayar pajaknya karena kelebihan bayar. Oke, angsurannya bisa dihitung dari angka 13. Angka 13 itu yang ini. Nah ya, angsurannya jumlah angka 13 dibagi 12. Ya, minus 1.450.000 dibagi 12. Berarti di sini nanti karena dia lebih bayar tidak perlu ada angsuran.
Sudah, wajib pajaknya. Tanggal lapornya tanggal 30 Maret 2017. Nama lengkap dan NPWP. Oke, nama lengkap sudah, NPWP sudah kita isi. Nah, demikian untuk pengisian formulir SPT tahunan untuk orang pribadi, formulir 1770S. Jadi ada dua lampiran ya, lampiran 1 dan lampiran 2, dan formulir induk. Ya, sekali salaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.